Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Istiqomah, NPM 1301101900032 dari tutor 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan mengenai Neurological Examination yang terdiri dari Meningeal Science Examination dan juga Reflex Examination. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks terlebih dahulu, yaitu physiological reflex, di mana untuk posisi pasiennya sendiri itu dalam keadaan berbaring ataupun terlentang, dan saya akan meminta pasien untuk rileks selama pemeriksaan. Baik Ibu, jadi nanti selama proses pemeriksaan Ibu silakan untuk rileks ya Bu. Dan pada pemeriksaan refleks fisiologis ini saya akan menilai terlebih dahulu dari bicep refleksnya pada pasien, dimana di sini saya akan mencari terlebih dahulu tendon dari otot bicepnya, yaitu sekitar 1-2 cm dari fossa cubiti. Kemudian setelah itu saya akan memfleksikan tangan pasien dan menyimpannya di atas abdomen ataupun di atas perut. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pengetukan dengan menggunakan refleks hammer tepat pada bagian tendon dari otot bicep tersebut, dengan syarat tendon tersebut harus dilindungi oleh jari dari pemeriksa. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu adanya kontraksi dari otot bicep dan juga adanya pergerakan fleksi dari sendi siku dari pasien. Kemudian setelah itu saya akan melakukannya di sisi sebelah kiri juga untuk membandingkan. Kemudian yang kedua, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tricep reflex pada pasien, dan pemeriksaannya sama, harusnya lengan dari pasien itu pada keadaan terekspos. Kemudian di sini saya akan memposisikan atau memfleksikan elbow dari pasien itu sampai 90 derajat dan dalam keadaan elbow-nya itu terangkat. Kemudian setelah itu saya akan mencari tendon dari otot tricep itu sendiri, yaitu sekitar 1-2 jari di atas oleh kranon. Dan setelah itu untuk posisi tangan ininya harus rileks, dan saya akan melakukan pengetukan di bagian tendon dari otot tricep itu sendiri tanpa harus dilindungi oleh jari pemeriksa. Dan hasil yang diharapkan itu adalah adanya kontraksi di bagian otot tricep dan juga adanya pergerakan ekstensi dari elbow joint dari pasien. Baik, setelah itu saya juga akan melakukannya di sisi sebelah kirinya. Kemudian yang ketiga, di sini saya akan melakukan brachioradialis reflex, di mana brachioradialis reflex ini dilakukan pada 1/3 dari lengan bawah pasien, dan posisi dari lengan pasien itu cukup di sisi tubuhnya. Di sini saya akan melakukan pengetukan di area yang tadi telah disebutkan, yaitu 1/3 dari distal lengan bawah pasien, dan pengetukan ini harus dilindungi oleh jari pemeriksa pada area yang akan dilakukan pengetukan. Dan hasil yang diharapkan adalah adanya kontraksi dari brachioradialis dan juga adanya pergerakan fleksi dari elbow pasien. Kemudian setelah itu saya juga akan melakukannya di sisi sebelah kiri untuk membandingkan. Baik, sudah selesai. Kemudian yang keempat, di sini saya akan melakukan pemeriksaan knee patellar reflex, di mana pemeriksaan knee patellar reflex ini harusnya area lutut dari pasien juga terekspos. Kemudian kaki dari pasien tentunya harus rileks, dan untuk memastikan kaki pasien rileks, di sini saya akan memposisikan tangan saya seperti ini. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pengetukan di bawah tulang patella itu sendiri, yaitu sekitar 1 jari di bawah tulang patella itu. Dan reaksi yang diharapkan yaitu adanya pergerakan refleks ekstensi dari kaki bagian bawah pasien atau lower leg dari pasien. Kemudian setelah itu saya juga akan melakukannya pada sisi sebelah kiri untuk membandingkan.
Baik, sudah selesai. 5, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Achilles tendon reflex. Achilles tendon reflex ini tentu saja dilakukan pada bagian Achilles dari kaki pasien, dan untuk caranya di sini saya akan menumpangkan kaki yang akan diperiksa pada kaki yang sebelahnya lagi. Kemudian untuk bagian Achillesnya ini harus terekspos, dan saya di sini akan melakukan dorsifleksi pada ankle joint ataupun pada jari-jari dari kaki pasien. Dan setelah itu saya akan melakukan pengetokan menggunakan reflex hammer di bagian Achilles tersebut. Dan hasil yang diharapkan yaitu adanya kontraksi dari otot gastrocnemius dari pasien dan juga adanya pergerakan plantar fleksi. Kemudian setelah itu saya juga akan melakukannya pada sisi sebelahnya lagi. Dan yang terakhir, pada pemeriksaan refleks fisiologis, di sini saya akan melakukan superficial reflex, di mana superficial reflex ini dilakukan di area abdomen atau di area perut pasien, dan tentunya pada area tersebut harus terekspos. Dan di sini saya menggunakan alat yang agak tajam, namun tidak tajam. Di sini saya akan menggunakan ujung dari reflex hammer itu sendiri, yang nantinya ujung ini akan digoreskan secara diagonal dari lateral ke medial menuju umbilikus dari pasien, dan yang diamati adalah pergerakan di sekitar umbilikus dari pasien itu sendiri. Baik, saya akan memulainya. Baik Ibu, jadi di sini saya akan menggoreskan ujung dari palu refleks ini ke bagian area perut Ibu. Mungkin nanti akan sedikit geli ya Bu. Kedua, di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologis pada pasien, dan yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan Babinski reflex, di mana Babinski reflex ini dilakukan pada bagian telapak kaki dari pasien, yaitu dengan menggunakan alat reflex hammer, namun yang dipakai itu di bagian ujungnya, yang nantinya bagian ujung ini akan digoreskan dari aspek lateral bagian plantar dari kaki pasien, kemudian akan menyilang ke bagian base of two ataupun pada bagian head of metatarsal bone. Baik Ibu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggoreskan ujung dari palu refleksnya. Mungkin nanti akan sedikit terasa geli ya Bu. Dan hasilnya akan positif apabila terjadi pergerakan fleksi dari jari-jari pasien. Kemudian saya juga akan melakukannya pada kaki sebelahnya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan Chadocks reflex. Sebenarnya pada prinsipnya Chadocks reflex ini sama, untuk interpretasinya juga sama seperti Babinski reflex. Namun pada pemeriksaan Chadocks reflex ini hanya dilakukan pada aspek lateral dari dorsal kaki pasien. Baik, di sini saya akan melakukan Chadocks reflexnya. Masih sama menggunakan ujung dari palu reflex. Kemudian saya juga akan melakukannya pada sisi yang sebelahnya lagi. Dan yang ketiga, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Oppenheim reflex. Pada pemeriksaan Oppenheim reflex ini saya menggunakan dua jari, yaitu jari telunjuk dan juga jari tengah, yang nantinya akan mengurut sepanjang tulang kering dari pasien dari atas ke bawah, sambil mengamati apakah terdapat respon refleks atau tidak. Dan ini harusnya terekspos bagian kaki dari pasiennya. Baik, cukup. Dan yang keempat, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Gordon reflex, di mana pada pemeriksaan Gordon reflex ini saya akan menekan otot gastrocnemius dari pasien, dan interpretasi dari Gordon reflex ini sama seperti Babinski. Kemudian setelah itu saya juga akan melakukannya pada sisi sebelahnya lagi. Sudah. Selanjutnya di sini saya akan melakukan
scaver reflex, di mana pada pemeriksaan scaver reflex ini saya akan memencet bagian Achilles dari kaki pasien, dan hasilnya itu sama seperti Babinski. Lakukan sebelahnya lagi. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan Rossolimo reflex, di mana pada pemeriksaan Rossolimo reflex ini saya akan melakukan pengatukan di bagian base of two dari pasien kanan dan juga kiri dibandingkan, dan nanti hasilnya itu akan berlawanan dengan Babinski reflex. Seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan Mendel-Behteru, di mana Mendel-Behteru ini kebalikan dari Rossolimo reflex, yaitu dilakukannya di bagian dorsal dari kaki pasien. Untuk interpretasinya sama seperti Rossolimo reflex, yaitu adanya kontraksi di bagian kaki ataupun di bagian area seperti ininya, dan saya akan melakukan di bagian kanan dan juga kiri untuk membandingkannya. Dan yang terakhir, pada pemeriksaan refleks patologis, yaitu saya akan melakukan pemeriksaan Hoffman dan juga Tromner refleks pada pasien. Caranya di sini saya yaitu pemeriksaan itu pada jari tengah dari pasien yang difiksasi oleh tangan kita. Kemudian untuk pemeriksaan Hoffman itu sendiri, yaitu dengan menggerakkan jari tengah dari pasien itu ke arah atas, seperti ini. Dan apabila terdapat pergerakan dari keempat jari yang ada di bawahnya, maka itu adalah hasilnya positif. Kemudian untuk pemeriksaan Tromner refleksnya itu sendiri, yaitu dengan menekan kukunya dengan menggunakan ibu jari kita seperti ini. Dan saya akan melakukan di kedua sisi dari pasien. Yang ini juga sama. Dan yang terakhir dari serangkaian pemeriksaan refleks pada pasien, yaitu adalah pemeriksaan regression reflex, di mana regression reflex ini ada beberapa jenis pemeriksaan, dan di sini saya akan melakukan glabellar reflex terlebih dahulu, di mana saya akan mengarahkan pasien untuk melihat ke salah satu titik fokus. Baik ibu silahkan sekarang melihat ke satu titik. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pengatukan dengan menggunakan jari saya dari arah belakang pasien di bagian atau di antara kedua mata pasien. Dan normal responnya yaitu adanya kontraksi ritmis dari kedipan mata pasien yang akan hilang dalam beberapa detik, biasanya kurang dari 8 detik ataupun dari 8 ketukan. Apabila lebih dari 8 ketukan mata pasien masih terdapat kontraksi ritmis, maka hasilnya adalah positif. Baik, siap ya Bu? Baik, hasilnya adalah negatif karena kontraksi ritmis dari pasien hilang kurang dari 8 kali ketukan. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan snout reflex, di mana caranya yaitu saya akan melakukan pengetukan di antara bibir atas dan juga hidung dari pasien. Dan respon abnormalnya itu apabila saat pengetukan terjadi pergerakan dari bibir pasien yang lebih maju ataupun bibirnya menjadi lebih monyong. Baik. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan grasp reflex, di mana saya akan memberikan stimulus berupa seperti yang ingin berjabat tangan, namun saya akan menariknya kembali gitu. Apabila pasien memberikan rangsangan berupa menggenggam, maka hasilnya adalah positif. Dan saya akan melakukannya pada sisi kanan dan juga kiri. Dan yang terakhir, pada pemeriksaan regression reflex itu adalah pemeriksaan palmomental reflex, di mana di sini saya akan melakukan goresan dengan menggunakan ujung palu reflex pada bagian area metakarpal dari lengan pasien, yaitu dimulai dari proksimal ke distal. Namun yang diperhatikan di sini adalah ke dagu pasien untuk melihat apakah terdapat kontraksi dari otot mentalis atau tidak. Apabila terdapat kontraksi dari otot mentalis, maka hasilnya adalah positif atau abnormal. Kemudian saya juga akan melakukannya di sisi sebelah kirinya lagi. Baik, sudah selesai.
Baik, untuk neurological examination yang kedua yang akan saya demonstrasikan yaitu adalah meningeal science examination, di mana pada meningeal science examination ini terdapat beberapa jenis, dan yang pertama yang akan saya lakukan adalah pemeriksaan untuk nuchal rigidity. Dan pemeriksaan nuchal rigidity ini juga terdapat beberapa tahap. Yang pertama yaitu saya akan melakukan atau mengarahkan kepala pasien ke kanan dan juga ke kiri untuk melihat apakah terdapat gangguan pada tulang vertebrae pasien atau tidak. Mohon maaf ya Bu. Apabila pergerakannya bebas, maka gangguan tersebut adalah negatif atau hasilnya adalah negatif. Kemudian setelah itu saya akan melakukan fleksi dari kepala pasien hingga ke area dada untuk melihat apakah terdapat nuchal rigidity atau tidak, atau kaku pada bagian kuduknya atau tidak. Dan untuk caranya di sini, untuk tangan kanan saya letakkan di bagian sternum atau dada dari pasien, dan untuk tangan kiri saya letakkan di bagian nuchal dari kepala pasien. Kemudian setelah itu pada pemeriksaan nuchal rigidity ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ekspresi dari pasien, apakah terlihat sakit atau tidak. Yang kedua, apakah dagu dari pasien itu sampai ke bagian dada atau tidak. Dan yang ketiga, kita bisa langsung mengetes Brudzinski sign 1 pada pasien, yaitu dengan melihat area salah satu atau kedua dari kaki pasien. Apabila terdapat pergerakan fleksi, maka hasilnya adalah positif. Baik Bu, kita mulai ya Bu. Baik, untuk nuchal rigidity-nya hasilnya negatif, dan Brudzinski sign 1-nya juga negatif karena tidak terdapat pergerakan fleksi. Dan untuk lebih meyakinkan apakah terdapat nuchal rigidity atau tidak, kita juga bisa mengangkat kedua bahu dari pasien. Apabila kepala pasien tidak ikut terangkat, maka hasilnya adalah negatif. Mohon maaf ya Bu. Baik, kepala pasien tidak ikut terangkat artinya tidak terdapat gangguan pada nuchal rigidity pada pasien. Kemudian yang kedua, di sini saya akan melakukan pemeriksaan LASIK signs, yaitu dengan mengangkat kaki pasien hingga membentuk sudut 70 derajat. Yang diperhatikan adalah ekspresi nyeri dari wajah pasien. Apabila tidak terdapat ekspresi nyeri, maka hasilnya adalah negatif. Baik, kita mulai. Hingga membentuk 70 derajat. Dan tidak terdapat ekspresi nyeri pada pasien, maka hasilnya negatif. Dan saya akan melakukannya pada sisi sebelahnya lagi untuk membandingkan. Dan tidak terdapat ekspresi nyeri juga, dan hasilnya adalah negatif. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Kernig sign, di mana pemeriksaan Kernig sign ini, di sini saya akan melakukan fleksi terhadap hip dan juga elbow joint sebesar 90 derajat. Setelah itu baru mengangkat lower limb dari pasien atau ekstremitas bawahnya, yaitu atau dari betisnya, hingga membentuk sudut 130 sampai 135 derajat. Yang diperhatikan di sini adalah ekspresi nyeri dari wajah pasien, dan sekaligus kita juga menilai kaki sebelahnya lagi untuk menilai Brudzinski 2. Apabila terdapat fleksi dari kaki sebelahnya lagi, maka Brudzinski 2-nya itu adalah positif. Dan pada pasien untuk Kernig sign-nya itu adalah negatif, dan Brudzinski 2-nya itu adalah negatif. Kemudian jangan lupa untuk membandingkan sisi sebelahnya lagi. Sama, untuk sisi sebelahnya lagi juga Kernig sign-nya negatif dan Brudzinski 2-nya juga negatif. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 3, di mana saya akan menekan tulang zigomatik dari wajah pasien dengan menggunakan kedua ibu jari saya. Kemudian, apabila pasien memberikan reaksi fleksi dari kedua tangannya, maka hasilnya adalah positif. Namun apabila pasien tidak memberikan reaksi apa-apa, maka hasilnya adalah negatif. Baik, untuk hasil dari Brudzinski 3 pada pasien ini adalah negatif. Dan yang terakhir, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 4, di mana pemeriksaan Brudzinski 4 ini biasa juga disebut sebagai symphyphyseal Brudzinski, yaitu dengan cara menekan di area symphysis dari pasien, serta sambil mengamati di kedua kaki pasien. Apabila terdapat fleksi, maka hasilnya adalah positif.
Baik, untuk hasilnya adalah negatif karena pada kedua kaki pasien tidak terdapat pergerakan fleksi. Sekian demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.